Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Fasa Tani. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tip. Mudah-mudahan tip yang saya bagikan ini bermanfaat buat teman-teman. Adapun tip yang saya bagikan kali ini buat Anda para petani yang mempunyai lahan sempit tapi bisa panen setiap hari. Mungkin banyak teman-teman dari para petani yang beranggapan hal ini sepertinya tidak mungkin, lahan sempit kok bisa panen setiap hari. Dan juga mungkin ada teman-teman para petani yang bilang saya tidak punya lahan. Mohon maaf, menurut saya yang namanya petani itu pasti punya lahan. Tapi kalau yang nggak punya lahan dan dia bekerja dalam hal pertanian, itu sekali lagi mohon maaf, itu menurut saya namanya buruh tani. Berbeda dengan yang namanya petani, itu pasti punya lahan. Oke teman-teman, sebelum dilanjut, buat Anda teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe, di like dan juga di share agar tidak ketinggalan dengan apa yang saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan di skip ya teman-teman. Langsung saja kita ke pokok pembahasan kali ini, yaitu tip bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit dan bisa panen tiap hari. Menurut teman-teman mungkin tidak mungkin kalau punya lahan sempit panen tiap hari. Menurut saya itu bisa teman-teman. Adapun tip yang saya bagikan yaitu misalkan ini ya teman-teman, teman-teman punyai lahan 1/4 hektar, itu kan hitungannya tidak luas. Kalau menurut saya itu alangkah baiknya teman-teman tanami yaitu jenis sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran ini umurnya tidak panjang, masa panennya itu dari tanam sampai panen itu tidak lama, sehingga bisa panen setiap hari. Namun ada beberapa syarat. Lahan yang bisa ditanami sayur-sayuran ini harus mempunyai beberapa persyaratan dan kriteria. Yang pertama yaitu dekat dengan sumber air. Karena kalau pas musim kemarau, kalau nggak ada air tentunya kita nggak bisa menanam. Dan yang kedua yaitu kalau pas musim hujan itu juga airnya itu bisa sistem drainasenya itu bisa diatur gitu, teman-teman. Setelah memenuhi persyaratan tersebut, kemudian kita tentukan pemilihan tanaman sayuran apa yang akan kita tanam. Kita pilih tanaman yang dari tanam sampai panen itu umurnya nggak panjang dan dengan permodalan yang ringan-ringan saja dulu. Contohnya seperti kita tanam kacang panjang, tanam mentimun, tanam kangkung. Itu lahan 1/4 hektar, misalkan kita bagi 3 teman-teman. Ini bisa misalkan 3 atau 4 petak misalkan.
kalau lebih ya nggak apa. Ini misalkan 4 petak lah, kita yang sepeta kita tanami kacang panjang, kemudian yang sepetak kita tanami timun, kemudian kita tanami tomat apa yang lain, cabai juga bisa. Untuk waktunya kan kita bisa atur teman-teman, misalkan ini ditanam dulu, kita juga harus punya hitung-hitungan. Biasanya kalau saya pribadi itu biasanya kita tanam, misalkan hari ini kita tanam kacang panjang, nanti kemudian selang 15 hari lagi kita tanam yang lain, misalkan mau tanam timun apa, mau tanam apalah ya, pokoknya sayur-sayuran yang umurnya tidak dari tanam sampai panen itu cepat panen lah, intinya yang genjah. Dengan demikian kan, misalkan kita hari ini panen kacang panjang, besok kita panen timun, atau besoknya lagi panen oyong atau sayuran apalah yang kita tanam, sehingga tiap hari kan dengan lahan seperti itu, lahan yang sempit, kita bisa panen tiap hari. Mungkin kalau Anda yang teman-teman belum mencoba, wah repot ya, namanya kita bekerja itu ya memang harus dibutuhkan kerja keras, pikiran cerdas, serta hati yang ikhlas. Ya repot, tapi kita tiap hari bisa panen. Bisa panen misalkan sehari ini dapat 200, besok 200 ribu. Itu tidak menutup kemungkinan teman-teman. Soalnya banyak teman-teman saya itu yang mencoba hal seperti ini, dan alhamdulillah berhasil. Mereka bisa menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang pendidikan yang bagus dengan lahan yang misalkan seperempat atau seperempat swolon terus gitu teman-teman, nggak ada hentinya. Kita yang ini habis, nanti kita tanami lagi, terus pokoknya rollingannya terus gitu teman-teman. Jadi tiap hari bisa panen, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari kita tidak akan kebingungan. Dan apalagi kalau saat ini didukung dengan harga sayur mayur mahal, tentunya dompet kita itu nggak sepi, pasti ada isinya terus. Kita nggak kalah. Coba teman-teman itu kalau sehari dapat 200 bahkan bisa lebih, kalau dikalikan 30, wah udah lumayan nih teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Kalau ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati sahabatku, teman-temanku semuanya, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.